Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Kenapa aku bisa begitu terhadap saya? Bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa, aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Nah, kok Pak Gatot, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Ya, saya punya kesalahan yang Pak Gatot. Aku juga punya manusia biasa. Aku juga bekas orang gila. Ya, tapi aku sekarang ini memperbaiki diri untuk merubah gila saya ini pelan-pelan untuk menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Jadi kalau kita biarkan preman seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya marah kenapa? Hercules itu ngomong Pastioso Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pastioso kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Dalam konteks ini, maka saya mengajak kita semuanya mengerti bahwa sekarang ini krisis global ini membuat ke depan itu tidak ada bisa prediksi bagaimana. Dan kita harus segera bangkit. Bangsa ini bisa maju kalau kita menjadi bangsa yang sigap, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bersatu. Mari kita semuanya tidak bicarakan apa-apa, tapi kita bicara semuanya untuk bersatu, untuk benar-benar memberantas yang namanya premanisme, memberantas namanya mafia, memberantas namanya korupsi, sampai ke akar-akarnya. Tekan pemerintah dengan demo untuk meminta berantas korupsi, berantas mafia, berantas premanisme. Tanpa itu kita akan hancur. Ini yang dimaksud ketakutan dari para perwira sehingga membuat pernyataan 8 sikap ini. Jangan dilebih-lebihkan. Yang disampaikannya pernyataan sikap dan kekhawatiran terhadap kehidupan bangsa ini secara akumulasi. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau dengan gerakan-gerakan akan berubah. Mana kekacauan yang ada? Beliau-beliau juga ikut mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan ini sama-sama. Bentuk kekhawatiran. Tanggapinya wajar-wajar saja. Saya tidak ikut dalam situ. Saya tidak ikut bertanda tangan seperti itu. Mari kita melihat ini semuanya, tapi yang jelas sekarang yang harus kita lakukan itu. Berantas premanisme, berantas mafia, berantas korupsi. Kalau ada korupsi, contohnya Pertamina, stop sampai sini, kita tuntut. Contohnya Sritek, kita tuntut pemerintah. Sritek itu pilot kenapa? Apakah pilot karena pembiayaan bank dengan harga tinggi, berdasar lebih tinggi dari harga pabriknya, dia untung, nah sekarang ditemukan di Bank Jabar dan sebagainya, kita kejar terus. Ini yang saya maksudkan Bang Karni, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan dari pakar-pakar di sini, kemudian Wakil Projo, kemudian Bang Luri semuanya, mendidik masyarakat kita semuanya lebih paham tentang apa yang sekarang berkembang, sehingga tidak membuat friksi-friksi kemudian bangsa ini menjadi pecah, tapi juga membuat persatuan. Mari kita bergandengan tangan, kita sigap, jadikan kita adalah bangsa yang sigap, menghadapi berbagai situasi, cerdas dan bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa akan membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang besar.